Judi. Judi terus emang lu pada. Ya lagian apa-apa judi, ini palsu, nggak ada benernya, lu pada ngincer bansos ya. Main petir terus kesebar beneran lu pada baru tahu. Belakangan ini judi online makin gila beritanya, macem-macem kasusnya guys. Kata Humas Polri tercatat ada 1988 kasus judi online dengan 3.145 tersangka dalam rentang waktu tahun 2023 sampai April 2024. Ini pastinya sekarang udah makin banyak pelakunya. Ada yang ngerembet ke pinjol, numpuk utang kiri kanan. Ini duet maut nih, menurut gue bahaya banget. Kasus cerai juga makin banyak. Suami istri ribut sampai yang kemarin baru-baru kejadian nih, seorang poluan ngebakar suaminya yang juga polisi karena gaji mereka yang seharusnya guys buat kebutuhan sehari-hari dipakai si bapak buat main judi online. Ini udah kelewatan banget. Kita balik sedikit, coba kita bongkar juga ya soal kasus cerai karena judi tadi. Menurut data BPS tahun 2023, ada 1.191 rumah tangga terdampak perceraian. Ini top 3-nya nih ya. 307 kasus ada di Jawa Timur, 157 kasus di Jawa Barat, dan 131 kasus ada di Jawa Tengah. Wahai para kepala daerah terkait, ini juga alarm keras banget buat Bapak Ibu semua dan buat kita semuanya. Oke, kita kulik lagi. 2023 berdasarkan dari data PPATK, total perputaran uang dari judi online mencapai 327 triliun rupiah. Nah, ini coba ditebak nih. Ini menurut kalian sampai sekarang nih bulan segini udah berapa banyak perputarannya? 600 miliar. Kalau 600 miliar pasti turun, 7,5 nambah turun. Guys, come on, ini 600 triliun bos. Duit muter buat hal beginian doang. Ini jelas jauh lebih gede dari anggaran kementerian-kementerian. Ini 2 kali lipatnya anggaran Kemenhan guys. Dalam 4 tahun terakhir perputaran uang karena judi online ini naik 543 triliun. Oke, udah nangkep ya. Gimana bahayanya judi online ini? Lo mau main petir, slot, judi bola, sekali lagi guys, gak ada bener-benernya sama sekali. Apa? Udah dapat penjelasan sepanjang ini, kalian masih ada yang mikir kalau ini semua aman? Apa masih ada yang mikir karena statement yang beredar kalau korban judi online bakal dapat bansos? Oke, gini. Gue jelasin ya gimana skemanya. Kalau lo mikir para pemain judi ini adalah korban dan mereka yang bakal dapat bansos dari pemerintah, gak gitu bro polanya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pemain judi online itu pelaku tindak pidana pelanggar hukum. Clear? Bukan korban, justru mereka yang bakal ditindak. Yang kedua, yang bakal dapat bansos ini terus siapa? Pak Muhajir bilang yang dapat itu keluarga tadi nih yang menderita kerugian. Kita highlight bareng ya, menderita. Dalam hal apa? Hal material, finansial, dan psikososial. Jadi dari salah satu penjelasan beliau di media, gak semua kan menderita karena judi online. Hei, ini penjelasannya si bapak ya. Nah, bansos yang dimaksud nih gak soal ditransfer duit gitu doang. Setelah dicek secara teknis, dilihat nih si korban kebutuhan utamanya apa. Apakah butuh pendampingan secara psikologis? Misal, anak dari pelaku judi online jadi korban bullying. Jika pas dicek perlu mendapat pendampingan, mereka akan dibantu langsung oleh dinas ataupun kementerian terkait. Atau mungkin dikarenakan judi online, ekonomi para korban yang jadi berantakan gini dan dirasa mereka mampu memiliki bakat yang dapat dikembangkan, dari Balai Pelatihan Kerja misalnya akan memberikan pelatihan untuk para korban ini untuk jualan, buka usaha, atau mungkin kerja teknis dan masih banyak lagi. Nah, kalau urusan dapat bansos yang seperti sembako atau uang itu beda lagi. Ada cek-ceknya juga, lalu masuk ke DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Sampai sini kita belajar banyak ya. Tapi baru aja nih kata Pak Jokowi pas ditanyain pertanyaan soal para korban dapat bansos begini waktu di Jawa Tengah. Pak Jokowi bilang apa? Gak ada.
Ini berarti gak ada masuk dalam rencana presiden. Jadi udahlah kemarin kita pada heboh. Ternyata programnya gak ada juga. Nah udah tahu gimana bahayanya judi online. Dan tahu juga kalau bansos-bansos ini gak ada. Menurut kalian gimana? Setuju gak para korban tetap dapat bansos? Bagi gue, jika bantuannya untuk keluarga korban berupa pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, gue setuju banget. Cuman kalau dikasih duit atau sembako gitu-gitu, aduh kayaknya enggak deh. Bisa dijual lagi, malah dipakai lagi buat judi, muter aja gitu terus. Ada anggaran baru yang bakal dibuat dan gue takut banget. Ini jadi celah-celah gak jelas buat jadi lahannya para oknum gak bertanggung jawab. Dan yang paling utama, gua 100% gak setuju sama yang namanya judi. Lo mau bilang online, lo mau bilang slot, apalah petir-petir itu, ini ilegal dan jelas ngelanggar hukum guys. Kita sama-sama tahu judi itu permainan yang mainin harapan. Harapan kita, harapan lo, harapan gue. Manusia suka banget sama yang namanya harapan. Gak ada yang bener, adiksi, rugi, boncos, duit lo habis, hutang kiri kanan, nanti kelilit hutang. Baiknya di mana? Kalian setuju gak sama penjelasan dan pendapat gue? Ayo kita ngobrol bareng, karena Jodea kepo juga sama pendapat kalian.